Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu tanggal 7 September 2025 ya. Oke. Di sini saya mau mapping untuk pair XHAU USD atau GOL ya. Nah, XHAU USD ini telah mampu mencapai ATH terbaru ya, yang dimana ATH yang terakhir di harga 3.600 ya. Oke, kita coba mapping ya dari time frame paling besar sampai terkecil ya. Apakah GOL ini akan melanjutkan kenaikannya lagi, atau mau koreksi dulu baru melanjutkan kenaikan, atau mau reversal ya. Kita bedah pelan-pelan ya. Kita lihat di time frame weekly, yang dimana time frame weekly ini ya sudah mampu ya memecah harga resisten yang terdahulu, yang dimana harga itu di harga 3.500 ini ya. Nah, karena minggu ini harga candle ya, harga candle bakal close di atasnya ya, close di atasnya resisten ini, resisten yang 3.500. Jadi ini menjadi ATH yang terbaru pada minggu ini ya. Nah, untuk level supportnya ini kan high-nya, level supportnya berada di harga 3.126 ini dari skala weekly ya. Ini level supportnya ya. Di dalam time frame weekly ini ya, di dalamnya time frame weekly ini ya, terdapat banyak sekali ya struktur market di dalamnya ya. Nah, kita sekarang coba bedah perlahan-lahan ya. Ini weekly ya. Untuk harga candle weekly ini mampu break di atas 3.500 ya. Nah, kalau kita lihat ya, contoh ya, ketika harga yang terakhir di 3.600 yang terbaru ini apakah menjadi ATH yang tertinggi pada saat ini ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai acuannya. Kita coba ya tarik Fibo dari support validnya yang di 3.122 ini sampai ke ATH yang terbaru di 3.600. Nah, jadi ini potensi pair GOL ini apakah harga mau koreksi ya, mau koreksi dulu lalu melanjutkan kenaikan ya. Nah, kalau harga GOL mau koreksi, koreksinya itu bisa sampai mana? Nah, untuk koreksi ya bisa dilihat ya, maupun diukur dengan Fibonacci retracement, yang dimana Fibonacci retracement 0,5 itu ada harga di mana ini, di 3362 ya, 3362. Tapi apakah harga GOL bakal mengarah ke sini ya, kita udah perlahan-lahan dulu ya. Kita turunkan ke time frame daily ya. Bentar, ini saya tandai dulu ya potensi retracement harga GOL ya, apakah sampai sini ya. Kita tandai dulu sini, kita hapus Fibonacci-nya, kita turun ke time frame daily ya, time frame daily ini. Nah, ini time frame daily. Nah, resisten ini ya, ATH 3.500 ini sudah mampu di break ya. Break itu berupa candle, bukan shadow ya. Break itu berupa candle. Nah, candle yang telah mampu break itu candle ini. Nah, ini candle ini ya. Berarti kan sudah jelas ya bahwa resisten ini kan sudah mampu di break ya. Harga 3.500 ini sudah mampu di break ya. Nah, harga sudah membuat kenaikan baru, sekarang terakhir di 3.600 sekian ya. Nah, kalau dari secara time frame daily ini ya, daily, weekly, kenaikan global untuk pair GOL ini bullish, sangat bullish ya, sangat bullish ya. Kalau teman-teman nggak bisa lihat strukturnya di daily ini, teman-teman bisa lihat di time frame lebih terkecil, contoh di hampat. Apakah kelihatan ya di hampatnya ini? Nah, ini di hampatnya
Dulu yang saya pernah mapping, saya pernah mengatakan yang dimana harga yang dulu di sini itu bakal jadi penentuan untuk pair gold, apakah gold akan membuat kenaikan lebih tinggi atau pullback reversal di 3100 3200. Ternyata harga membuat kenaikan lebih tinggi ya, dan area-area supply di sini ya di harga 3400-an sekian sampai harga 3430 sekian semua telah mampu dilepas, di break semua tanpa ada koreksi panjang. Koreksi cuma sedikit naik lagi, sedikit naik lagi ya. It's okay ya, kita bedah perlahan-lahan ya. Nah, ini adalah level resisten yang di 3500 sudah mampu di break ya, sudah mampu di break di hampatnya ini, yang dimana di sini juga ada candle Marubozu. Candle Marubozu itu candle bullish ya, candle bullish kuat, satu batang full ya, hampir tidak meninggalkan ekor ya, tapi di sini tetap ada ekor sedikit ya candle Marubozu ini. Nah, candle Marubozu ini, di dalam candle Marubozu itu pasti ada terdapat double maru di time frame yang lebih kecilnya, dan di time frame yang lebih kecilnya pasti ada dimension ya, ada dimension. Nah, di situ bisa jadi tempat untuk entry buy ya, bisa jadi tempat untuk entry buy. Nah, sekarang kita turunkan lagi ke time frame H1 ya, 1 jam untuk melihat ya. Nah, ini H1, ini kan H1. Nah, harga resisten di 3500 kan yang ini ya. Ini kan 3500 sudah mampu di break ya, telah mampu di break ya, dan harga yang buat kenaikan ya. Yang ini tadi rectangle kotak hijau ini tadi kan ada candle Marubozu ya di H4 ya. Kalau di H1 ini ada 1 2 3 4 candle bullish ya. Nah, untuk melihat titik point entry-nya ketika ada candle Marubozu ini, bisa kita ukur pakai Fibonacci juga, yang dimana level mid-nya itu di mana, 0,5 ini ya. 0,5 ini bisa dijadikan acuan tempat untuk entry nantinya suatu saatnya ya. 0,5 ini sampai 0,618 ya, kita sini ya. Nah, di dalamnya candle Marubozu H4 ya, dan for candle bullish H1, di bawahnya itu pasti ada area dimension ya. Dimension contoh di M15, apakah nampak dimension? Nah, di M15 ini nggak nampak dimension ya. Kita coba turunkan lagi di M5, apakah nampak ya? Kalau nggak nampak, turunkan terus time frame-nya. Nah, di sini nampak ada dimension. Dimensionnya yang mana? Yang ini. Nah, ini dimensionnya di sini nampak ya. Nah, ini dimensionnya. Nah, jadi harga yang ini tadi Fibo 0,5 tadi ini bisa dijadikan acuan terdekatnya apakah ada area dimension. Yang ternyata ada area dimension ini ya, ini bisa dijadikan tempat untuk posisi buy suatu saat. Kita tarik belah kanan aja gini. Nah, terus kita kembali lagi ke time frame H1 ya, kita kembali ke time frame H1. Nah, ketika harga membuat kenaikan dari dimension yang ini ya, ini dimension ini membuat kenaikan sampai level harga 3578. Lalu itu hari apa ini ya, Kamis malam sampai Kamis malam kalau nggak salah ya, Kamis malam atau Kamis pagi, Jumat pagi, Kamis malam sampai Kamis pagi ini turun. Nah, penurunannya ini bahkan ada kalau nggak salah 500 pip lebih kalau nggak salah ya. Nah, ini malamnya di sini ya, malamnya di sini turun sampai pagi. Sini ada 200 pip lalu turun, ada 600 pip lebih ya, 600 pip lebih. Nah, di bawahnya level resisten yang sudah di break di 3500 ini ya, di bawahnya ada level support validnya, yang dimana support validnya di harga 3470 ini ya, 3470 ini. Nah, harga masih membuat kenaikan ya, harga masih membuat kenaikan, yang dimana harga ini ya sebagai dimensionnya maupun trap ya.
trap zone-nya ya. Nah, high yang valid berada di harga 3.586. Kenapa harga yang hari Kamis ini ya sampai melakukan penurunan ya, penurunan dari atas sampai sini? Kenapa dia di sini reject ya? Kenapa dia di sini reject? Karena memang ini koreksinya ya. Koreksinya dari apa? Dari low maupun support validnya di 3469 ini. Kita tarik Fibo aja dari harga 3469 3470 ini, tarik Fibo sampai ke high yang baru itu waktu hari Kamis ya. Kamis malam ini. Nah, harga drop kan menjemput order ya. Demand zone yang sebelah kiri yang saya maksudkan tadi ya, menjemput demand zone maupun Marubozu tadi di H4. Nah, ini adalah tempat entry-nya yang dimana harga juga tepat pada Fibo 0,5 sampai 618. Nah, 0,5 sampai 618 di sini. Nah, pas ya, harga mengalami rejection ya. Rejection buat kenaikan. Akhirnya waktu kemarin hari Jumat non-farm payroll telah mampu ya membuat high yang lebih tinggi lagi ya, Nah, di sini jadi point entry-nya untuk buy ya. Lalu apalagi harga kan gini, semakin tinggi harga ya, kita juga tetap waspada akan apa ketika sewaktu-waktu harga akan koreksi seperti apa. Contohnya seperti ini, koreksi sampai 600 pip ya. Kita sebagai retail trader itu kalau 600 pip ini adalah zona yang sangat besar ya, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, kemarin non-farm payroll juga alhamdulillah saya juga dapat ya, sama teman-teman semua dapat semua ya. Nah, kemarin sempat ambil sell juga di area sini pagi itu ya, pagi di sini ya, SL-nya di sini, TP 340 kemarin dapat sini ya. Ternyata harga masih drop ke bawah ya. Nah, terus hari Jumat pagi sempat sell juga di sini ya, sell juga di sini ya. SL-nya di atas sini ya. Rencanaku memang kemarin hari Jumat itu mau ambil sell ya. Apakah ini bakal jadi setup NFP ya, tapi setelah saya pikir-pikir, saya mapping ulang, ternyata harga pasti masih membuat kenaikan dan ternyata benar NFP kemarin buy ya, alhamdulillah masih diberikan rezeki ya. Nah, kalau kita lihat dari H1 ini ya, H1 ini jadi harga sudah membuat rejection di sini, ya. Nah, kalau kita lihat di line chart ya, seperti ini. Nah, ini ada nampak key level ya, key level kan biasanya lurus gini ya. Ini ada key level penting di sini. Nah, ini key level pentingnya. Ini sebagai trapnya ya. Ada key level ya di sini, key level di sini ya. Nah, ini key levelnya. Key level ini ya. Ini jadi acuan untuk open posisi buy di non-farm payroll ya. Ini key levelnya. Nah, apakah harga gold ini mau koreksi dulu atau mau membuat kenaikan lagi ya? Kita bisa lihat dulu. Nah, ini high ya maupun high tertinggi kan di 3.600 ini. Berarti level ya, high low supportnya ada di sini. Yang rejection hari Kamis itu ya, di harga 3.512 ini ya, ini ya. Jadi untuk minggu besok ya, zona ringnya ini ya, ini swing high-nya di 3.600 sekian, dan ini swing low-nya. Nah, ini swing low-nya berada di harga 3512 ya, swing low-nya. Nah, kita bisa tarik Fibo lagi dari swing low ya sampai ke swing high ya. Nah, potensi harga pullbacknya kemana ya, 0,5 ini bisa dijadikan acuan, tapi tetap harus nunggu konfirmasi. Ketika harga masuk zona jangan langsung entry buy, tunggu konfirmasi dulu. Karena apa? Retracement
tidak selalu di Fibo 0,5, bahkan bisa sampai 100%, bahkan bisa rejection terus naik lagi ya. Jadi kondisi di mana di sini adalah tempat untuk re-entry buy, tapi tetap harus hati-hati, kita harus menunggu konfirmasi ya, menunggu konfirmasi. Nah, gimana cara kita meminimalisir kerugian yang besar ya? Ya, zonanya nah ini kan besar zonanya, kita kecilkan aja zonanya, kita kecilkan, ambil area demand terdekat di sebelah kiri ini ya. Kalau nggak kelihatan demandnya, kita turunkan lagi time frame-nya kemana, M30, M15 bisa. Nah, ini kita lihat di mana sih level-level demand areanya itu. Nah, ini Fibo 0,5 bertepatan dengan demand zone ya, sebelum rilisnya non form viral ini. Nah, apakah harga di sini ada rejection ya, terus demand zone-nya yang kedua yang mana, yang ini juga masih fresh ya, masih fresh demand zone ya. Demand zone ketiganya yang mana, ini juga masih fresh demand zone-nya, demand zone. Nah, demand zone yang terakhirnya yang mana, area key level support-nya di sini. Nah, jadi zona buy-nya ada 4 ini, ada 4 ini zona buy-nya ada 4. Jadi contoh ketika harga turun ya, turun, kalau nggak ada konfirmasi buy jangan buy, bahkan dia bisa turun sampai ke zona demand keberapa, contoh sampai sini baru ada konfirmasi untuk buy. Nah, di sini apakah dia membuat higher high lebih tinggi lagi atau cuma segini saja baru terus turun, bisa jadi tergantung nanti konfirmasinya seperti gimana ya. Karena apa, harga gold juga sudah melampaui tinggi, tapi trennya tetap bullish, kita tetap ambilnya buy, tapi harus hati-hati juga ya, antisipasi harga koreksi panjang ya, harga koreksi panjang. Nah, ini kan zona buy-nya ada 4 ya, di harga 3511 sampai 315 ya, zona buy kedua 3525 sampai 3531 ya, terus 3539 sampai 3542, zona terakhirnya di harga 3549 sampai 3553. Ini adalah zona re-entry buy-nya semua ya. Nah, kalau harga sudah membuat kenaikan sampai 3600 ini, boleh nggak kita ambil sell ya? Boleh saja, tapi tetap harus hati-hati karena marketnya lagi bullish ya. Boleh saja kita turun coba ke M5, apakah ada setup sell ya. Nah, ini apakah ada setup sell yang dimana harga yang resisten sebelumnya di harga 3578 ini juga sudah mampu dijebrik ya, di break sama candle non form viral kemarin ya. Nah, ini harga kan yang terakhir di 3600 ya, ini bisa dijadikan kita untuk tempat entry sell, tapi tetap harus hati-hati ya, harus hati-hati karena apa ya, ini marketnya lagi bullish, bisa cari zona supply terdekatnya yang dimana ya. Ya, ini supply contoh di harga paling tinggi sini 3600 ya, zona sell paling atas ya. Zona sell keduanya di mana, di RS supply zone sini, ini zona kedua. Zona ketiganya mana, bila besok hari Senin market open ya, apakah harga membuat kenaikan ya, open market apakah naik atau turun ya, nanti dilihat aja dulu ya. Nah, kalau memang harga nanti opennya turun ya, berarti di sini bakal jadi supply zone ketiganya. Nah, ini key levelnya ada di sini, ini key levelnya tuh, ini sudah mampu break ya. Contoh kalau mau ambil sell, letakkan stop loss bisa di atasnya 3600, di atas ini. Nah, diukur aja berapa pip, contoh ambil sell di sini, SL-nya di sini 150 pip terlalu lebar ya, berarti tungguin sampai atasnya lagi. Kalau berani nggak apa-apa, TP-nya bisa di Fibo 0,5 ini, yang dimana target ini adalah untuk re-entry buy-nya ya. Risk reward-nya berapa ini? 1:2, berarti masih bagus ya, 1:2 atau 1:1 itu masih bagus itu ya. Apakah besok gold mau turun, koreksi sebentar melanjutkan kenaikan ya, kita tinggal lihat aja pergerakan minggu besok ya. Ya, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.